Al-Hafidz Ibnul Qayyim memandang dubur kulli shalah untuk yang doa itu beliau pandang sebelum salam gitu loh. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini menyatakan dubur kulli shalah itu maknanya setelah salam. Nah, yang demikian ini kan masalah pandangan terhadap suatu dalil. Kalau ini masalah pandangan terhadap suatu dalil, bukan merupakan wilayahnya kaum muslimin itu nanti saling memfasik-fasikkan satu sama lain gara-gara ini. Enggak boleh ini. Jadi demikian. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini pandangan beliau. Yang demikian pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kurang tepat. Mau langsung doa sebenarnya juga boleh gitu loh. Mau langsung doa sebenarnya juga boleh. Kenapa kok demikian? Sebagian zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat ada yang dalam bentuk doa gitu loh. Nah, ini kita baca komentarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap perkataan Ibnul Qayyim tadi. Dua-duanya sama-sama hafidz, sama-sama penghafal hadis gitu loh. Jadi bukan kapasitas saya nanti membantah ya, apalagi membantah, nyanggah aja enggak. Tapi ini saya menyampaikan ini pandangan Al-Hafidz Ibnul Qayyim, ini pandangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya hadirkan dua-duanya sebagai pembanding supaya nanti kaum muslimin ketika membaca satu pendapat itu tidak menganggap pendapat inilah yang hak dan yang lain itu batil, enggak. Tetapi ada pandangan ini, silahkan nanti dipilih mana yang lebih kuat. Adapun kaum muslimin yang memilih pendapat yang lain yang kita nilai tidak kuat, silahkan berikan toleransi kepada mereka gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengomentari perkataan ini dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, qultu, maka aku katakan gitu, wa madda'ahu minan nafi mutlaqan mardudun. Yang disangkakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim bahwasanya dinafikan berdoa setelah sholat secara mutlak, ini tertolak pendapat ini. Pendapat yang mardud tertolak. Kenapa? Faqad sabata an Mu'adz ibn Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, karena di sini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berwasiat kepada Mu'adz ibn Jabal. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya demi Allah mencintai engkau. Maka apa kata Nabi? Fala tada' dubura kulli salatin. Jangan pernah engkau tinggalkan di akhir salat antakula, untuk engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah diriku agar senantiasa berzikir kepada engkau, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, senantiasa memperbagus, memperindah, memperbaiki kualitas ibadahku kepada engkau. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Hakim. Ini hadis pertama dibawakan. Wa haditsu Abi Bakrah fi qawli Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa 'adzabil qabri, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna dubura kulli salatin.
Hadis tentang doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri, ini diucapkan oleh Nabi SAW di akhir salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i wa shahhahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim. Wa haditsu Sa'ad al-Ati, dan hadis Sa'ad yang nanti akan disebutkan oleh beliau fi babit ta'awudz minal bukhli qariban. Nanti setelah ini ada bab tentang berlindung kepada Allah dari kebakhilan, nanti akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini juga adalah dalil bolehnya berdoa setelah salam. Fa inna fi ba'di turuqihi al-matlub wa haditsu Zaid ibn Arqam, dan kemudian juga hadis Zaid ibn Arqam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi duburi kulli salatin, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di akhir salat, Allahumma rabbana wa rabb kulli syai', dan seterusnya. Al-hadits akhrajahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Banyak hadis yang beliau sebutkan, wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mana semuanya ini menunjukkan bolehnya berdoa langsung setelah salam. Fa in qila, adapun kalau dikatakan al-muradu biduburi kulli shalah. Jadi hadis-hadis ini kan semua tadi yang berdoa di akhir sholat itu diungkapkan dengan ungkapan dubur kulli shalah, akhir sholat. Kalau ada yang mengatakan maksud dari akhir sholat itu adalah qurba akhiriha, mendekati akhir sholat sebelum salam setelah tahiyat gitu, pendapat ini juga tertolak, disanggah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa huwa tasyahhud, kata beliau apa? Qulna, kami katakan, qad waradal amru bi dzikri dubur kulli shalah wal muradu bihi ba'da salam ijma'an. Kalau memang dimaknai dubur kulli shalah itu adalah waktu mendekati salam, yaitu setelah tasyahud, ada banyak hadis-hadis Nabi diungkapkan juga dengan dubur kulli shalah untuk zikir. Tetapi yang untuk zikir ini secara ijma' yang dimaknai adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Nanti akan kita baca di antara hadisnya. Ini secara ijma', kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk zikir-zikir yang diungkapkan dengan dubur kulli shalah, akhir setiap salat, maknanya adalah setelah salam. Nah, kenapa kok yang untuk doa dimaknai yang sebelum salam, padahal ungkapannya sama-sama dengan dubur kulli shalah? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fakada hada, demikian pula ini. Kalau ada hadis-hadis yang menyatakan Nabi berdoa di akhir salat, maka maknanya adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Karena di hadis-hadis yang lain yang Nabi memerintahkan zikir itu juga diungkapkan dengan dubur kulli shalah, maknanya itu sudah ijma' setelah salam. Gak ada ulama yang mengatakan yang zikir-zikir yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kan diungkapkan dalam hadis itu dubur kulli shalah, gitu kan. Fi duburi sholatil fajr, pakai dubur di akhir salat. Gak ada ulama yang nanti memustahabkan, menganjurkan habis tasyahud la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali habis tasyahud sebelum salam, gak ada. Tapi sama-sama diungkapkan dengan dubur kulli shalah, dubur shalah, akhir setiap salat. Kalau itu maknanya demikian di zikir, maka demikian pula maknanya di doa. Hatta yasbuta ma yukhalifuhu, sampai nanti ada dalil yang memang menjelaskan secara detail. Sampai sini nggak ada dalil yang menjelaskan secara detail makna dari dubur kulli shalah. Akhir salat itu masih di dalam dua ihtimal, dua kemungkinan. Akhir salat yang sebelum salam atau akhir salat setelah salam. Nah, sampai di sini kalau begitu apa? Kalau begitu ini adalah masalah pandangan terhadap redaksi hadis. Al-Hafidz Ibnu Qayyim memandang
dubur kulli shalah, untuk yang doa itu beliau pandang sebelum salam gitu loh. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini menyatakan dubur kulli shalah itu maknanya setelah salam. Nah, yang demikian ini kan masalah pandangan terhadap suatu dalil. Kalau ini masalah pandangan terhadap suatu dalil, bukan merupakan wilayahnya kaum muslimin itu nanti saling memfasik-fasikkan satu sama lain gara-gara ini. Enggak boleh ini. Jadi demikian. Kemudian di antara dalil yang tadi dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hadis zikir, sunnah berzikir, bukan yang berdoa loh ya, tapi diungkapkan dengan dubur shalah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Mughirah ibn Syu'bah, bahwasanya beliau menyatakan, Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan di akhir setiap salat maktubah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini sepakat para ulama setelah salam yang ini untuk zikir ini. Tetapi di hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, redaksinya adalah dubur kulli shalah, akhir setiap salat. Nah, ketika ini dimaknai setelah salam, maka demikian pula yang untuk doa juga boleh setelah salam. Insya Allah selesai permasalahan ini. Permasalahan apa? Doa kepada Allah setelah salam, langsung doa tanpa harus dipisah dengan zikir-zikir, ini boleh. Jadi ini boleh, tidak perlu nanti dengan kaum muslimin menyalah-nyalahkan, memfasik-fasikkan, membid'ah-bid'ahkan, tidak perlu. Adapun apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim, kalau nanti didahului dengan zikir baru berdoa, ini yang lebih baik gitu loh. Kalau nanti setelah salam mau langsung doa, boleh atau tidak boleh? Boleh. Sesuai petunjuk nggak? Sesuai petunjuk. Dijadikan seperti ini kan hajat masing-masing dari kita banyak. Ada yang punya waktu luang setelah salam zikir dulu agak panjang baru berdoa. Ini silahkan. Nah, ada nanti sebagian dari kaum muslimin yang memang hajatnya itu waktunya sempit, kegiatannya itu banyak, kerjanya itu di luar kota, jam sekian harus sudah berangkat misalnya. Maka setelah salam dia langsung berdoa, langsung pergi seperti itu tanpa didahului dengan zikir yang zikir-zikir yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian ini juga boleh. Jadi diajarkan yang demikian ini melihat kondisi masing-masing dari kaum muslimin, hajatnya itu bagaimana.